وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita kali ini adalah jenis-jenis manusia yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang Allah turunkan kepada kita manusia, yang Allah menginginkan kita semuanya memperlakukannya seperti apa yang Allah inginkan. Tapi ada informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bahwa di hari kiamat nanti Rasul itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Maka perlu rasanya kita mengkaji dan mengetahui apa saja hal yang akhirnya membuat kita dianggap meninggalkan Al-Quran. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid memberikan kepada kita penjelasan itu. Beliau mengatakan, hajrul Qur'ani anwa', bahwa yang namanya meninggalkan Al-Quran itu ada beberapa macam. Ya. Ahaduha, yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isra ilaihi. Ya. Tidak mendengarkannya, tidak mengimaninya, dan memperhatikannya. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Tidak mendengar, tidak suka mendengarkan Al-Quran, ya. Tidak mengimani Al-Quran, dan tidak suka menyimaknya. Maka mukmin sejati itu selalu berusaha menguatkan imannya terhadap Al-Quran, dan suka mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat itu dibacakan. Seperti juga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dia meminta kepada salah seorang sahabat untuk dibacakan untuknya Al-Quran. Ya. Sahabat itu heran. Ya. Aqra'u 'alaika al-Quran wa 'alaika unzil? Apakah aku membacakan untukmu Al-Quran ya Rasulullah, padahal kepadamu Al-Quran itu diturunkan? Maka apa jawab Rasulullah SAW waktu itu? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku suka ketika aku mendengarkan Al-Quran itu dari tilawah orang lain, ya, selainku. Ya. Kemudian yang berikutnya, hajrul amali bihi wal wuquf inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Artinya tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dia membacanya, dia mendengarkannya, dia mengimaninya, tapi dia tidak mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah Al-Quran, apa yang menjadi nilai-nilai Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman yang harus diamalkan. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, nilai Al-Quran itu harus hidup dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ya. Maka termasuk meninggalkan Al-Quran itu ketika nilai-nilai Al-Quran itu tidak diamalkan dalam kehidupan. Ya. Dan tidak berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai batas tindakan kita. Ini haram, ini tidak boleh, ini boleh. Ya. Jadi selalu referensinya Al-Quran dalam bertindak. Ya. Maka yang kedua ini penting juga untuk senantiasa kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata beliau, hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi. Ya. Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Ya. Dalam memutuskan perkara,
dalam memutuskan perselisihan. Ya, ini juga penting. Ya, seluruh kehidupan kita sebagai orang yang beriman, ketika kita mengakui bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita, berarti ketika ada konflik, ketika ada permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita hadapi, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan bagaimana solusi Al-Quran terhadap masalah-masalah kita, terhadap konflik-konflik kita. Jangan sampai yang terjadi adalah bahwa ada perkara-perkara yang Al-Quran putuskan dalam konflik kita, tapi karena kita melihat bahwa itu tidak menguntungkan kita, ya, kalau kita mengambil hukum itu, maka kita berada di pihak yang dirugikan, maka kita tidak mengambilnya. Maka itu sama dengan kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Dan itu masuk dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi minhu. Ya. Tidak mentadabburinya, tidak berusaha memahaminya, dan tidak berusaha ingin tahu apa yang Allah inginkan dari firman-firman-Nya itu. Al-Quran ini adalah khitab, surat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya. Kalau dia khitab atau surat cinta dari Allah untuk kita semuanya orang yang beriman, maka tidak bisa lagi ditawar. Kita harus mengerti apa yang Allah inginkan dari khitab itu. Ya, dari firman-firman-Nya itu. Ya. Karena kalau surat cinta dari Allah itu kita tidak pahami, apa manfaat yang bisa kita petik dari situ? Pasti akan minimal. Pasti tidak akan pernah maksimal. Maka yang namanya belajar Al-Quran, belajar isi Al-Quran, ya, memahami makna-makna firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah inginkan dari firman-firman-Nya itu adalah wajib bagi kita, supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, banyak orang merasa cukup, saya sudah baca, saya sudah amalkan, walaupun saya tidak pahami semuanya. Itu juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan meninggalkan Al-Quran karena tidak berusaha memahami isinya. Jadi yang namanya belajar Al-Quran itu adalah kewajiban seluruh muslim. Bukan cuma kewajiban para ustadz, para ulama, para kiai, tidak. Tapi kewajiban seluruh kaum muslimin. Karena ini Al-Quran ini adalah hudan, adalah petunjuk, adalah pedoman bagi kita hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang terakhir kata beliau, al-khamis, hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami'il amradil qulubi wa adwaiha. Ya. Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Ya, di semua penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit fisik. Nah, ini unik ini. Ya. Ternyata Al-Quran itu juga fungsinya adalah obat. Ya. Yang paling utama adalah obat jiwa, obat hati. Ya. Kalau kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai obat hati, obat jiwa, itu penyakit-penyakitnya akan hilang. Ya. Hati kita akan bersih dari noda kemusyrikan, noda riya, hasad, dengki, kebencian, ya, dan seterusnya. Ya. Karena Allah memang menegaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai, diantaranya sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Maka fungsikanlah Al-Quran itu dalam kehidupan kita betul-betul sebagai obat, mengobati penyakit hati kita dan juga penyakit fisik. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok sahabat yang sedang mengadakan perjalanan dan dia singgah di sebuah kampung. Ya. Mereka kehabisan bekal, hanya minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut, tapi tidak ada yang bersedia menjamu mereka. Tapi tiba-tiba tersiar kabar bahwa kepala suku di kampung itu sedang digigit, mengalami musibah, digigit binatang berbisa begitu ya. Kondisinya agak parah dan cukup kritis begitu. Para tabib-tabib di kampung itu tidak ada yang
bisa mengobati. Maka mereka mencari informasi dan dapat informasi bahwa ada sekelompok orang asing masuk di kampung kita. Mudah-mudahan mereka ini punya keahlian mengobati kepala suku kita. Maka dihampirilah para sahabat itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, para sahabat Rasulullah SAW itu bersedia membantu mengobati, ya, meruqyah kepala suku itu dengan ada imbalan, dan mereka menyanggupi. Dan akhirnya sahabat waktu itu meruqyah, mengobati kepala suku kampung itu dengan Al-Quran. Ya, dan ternyata setelah diruqyah oleh Al-Quran, kondisinya membaik begitu ya, dengan secara signifikan. Dan akhirnya mereka ini diberikan oleh penduduk kampung itu sekawanan kambing, beberapa ekor kambing begitu, dan itu dibawa pulang ke Madinah. Ya, maka mereka datang melapor kepada Rasulullah SAW. Apakah halal ini ya Rasulullah? Kami mengambil upah keuntungan dari mengobati orang melalui Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan itu halal. Kalau kamu juga mau memberikan saya akan terima. Begitu ya. Nah, di sini adalah bukti bahwa betapa Al-Quran itu dia juga obat. Ya, apabila dimaksimalkan dalam penggunaannya. Maka selalu juga kita membaca Al-Quran itu sebagai obat untuk jiwa kita, terutama untuk hati kita dan untuk fisik kita. Ya. Jangan kita sedikit-sedikit mengandalkan obat-obat yang sifatnya itu yang dari dokter, ya. Sakit kepala, pusing sedikit, langsung obat dokter dan seterusnya. Tidak. Mungkin kita kurang istighfar, mungkin kita kurang tilawah, mungkin kita kurang taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bergantunglah kepada Allah, ya. Bacalah Al-Quran, niatkanlah itu sebagai obat kita. Maka insya Allah itu Allah akan berikan, karena memang Allah menegaskan bahwa di antara fungsi Al-Quran adalah obat. Inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita selalu membacanya, selalu mempelajarinya, selalu mengamalkan isinya, selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi dalam kehidupan kita, dan selalu berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat yang menjadi penyembuh bagi penyakit hati dan fisik kita. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.